pernah ada kejadian pesawat jatuh lah ya. IBAM ini salah satu tim rescue bergabung dengan TSU untuk menyelam. Ya kalau kita tahu pesawat ya nggak mungkin ya korban masih ada yang utuh ya. Udah pasti kalau nyari korban ya pasti ya maaf nih paling ceceran-ceceran ya yang ketemu, terus rempah-rempah yang pakai udah hancur-hancur semua. Le, kok kemana aja sih, Le? Udah lama juga kok nggak mampir ke rumah aku nih, Le. Aku selalu di hatimu, Bung C. Aku selalu di hatimu. Iya. Kita bukan gay Aku kalau nggak di sini main ke sini masih ada yang kurang. Makanya aku main ternyata ada bintang tamu tersohor ya kan. Siapa itu ya bintang tamu kita nih? Oh, ini kawan lama kita juga, Le. Ini namanya Bambang Gatot Tutuko. Kok kenal kan Bambang Gatot Tutuko? Macam bisnis tetuko, Le. Sing tuku ora teko-teko, sing teko ora tuku-tuku, ya kan. Biasanya kalau gue manggilnya IBAM, karena selama hampir gue jadi jurnalis, dia selalu sama gue, dia liputan-liputan, khususnya bencana ya, konflik bencana gitu loh. Gue selalu jadi satu tim sama dia gitu loh, karena dia tuh fighter, Le, ke medan-medan seperti itu, Le. Nah, khususnya karena selain jurnalis, kawan kita ini pecinta alam, Le, anak gunung. Wanadri ya, Wanadri. Selain naik gunung, masuk hutan, nyelam ke laut, ngeri gak? Waduh, marinir air tawar kawan. Beng, sebenarnya bisa menarik di perjalanan lo, Beng, ya. Selama ini gua lihat itu, lo pernah ikut SAR, pesawat jatuh di laut ya. Kemudian pesawat yang nabrak di gunung ya. Tapi yang menarik, gue pengen coba lo bercerita selain masuk ke situ ya. Terus sedikit sekilas sih lo jadi seorang jurnalis, dan lo selain jadi seorang jurnalis, lo juga pecinta alam nih. Gimana tuh? Kalau jadi jurnalis sih sebenarnya bukan pilihan ya waktu itu ya kan. Orang nganggur, terus coba-coba ngelamar, masuk, ya pilihannya pertama masuk jadi kameramen. Kameramen. Tukang ngintip lah ya. Tukang ngintip. Terus ya mulai dah tuh berjalan, dulu ditempatin di spot, sampai akhirnya ditempatin di kriminal. Wah, ternyata passion gue di kriminal gitu, walaupun malam hari gitu kan. Walaupun malam hari. Terus ya gue jalanin aja, tapi lama-lama akhirnya jadi buat gue kok jadi jurnalis enak juga ya. Kerjanya dinamis gitu, bisa kemana-kemana gitu, nggak terpaku di satu tempat. Mungkin karena background gua ikut kegiatan organisasi yang di alam terbuka ya, jadi lebih ini banget, kayak pas nih kalau buat gua gitu. Gua kerja jadi jurnalis. Gitu ya. Artinya berapa lama sih lo di salah satu media? Yantv lah ya? Yantv ya. Ya mungkin sama-sama alumni Yantv kan. Ya, media kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Kurang lebih 20 tahun. Terus ya macam-macam sih penempatannya. Ada waktu penempatan di sport, terus di kriminal. Terus kadang ya kalau buat kita liputan kriminal yang disuruh liputan politik istilahnya liburan. Kalau buat kita. Jadi sebenarnya ada spesialis, Le, di kameramen tuh. Iya, sebenarnya sesuai dengan des-desnya lah gitu. Sebenarnya kita satu iman tapi beda jalan. Gitu loh. Ada des-desnya, ada kameramen kriminal, ada politik, ada khusus bencana. Tapi yang menarik dari IBAM ini adalah dia selama ini selalu mau gue, Le, jalan, Le, dia. Waduh. Untuk siaran langsung di tempat-tempat bencana, entah kejadian segala macam. Sampai penangkapan teroris. Sampai salah satu penangkapan teroris juga. Tapi yang menarik adalah dia ini pernah ada kejadian pesawat jatuh lah ya di Kerawang, Tanjung Kerawang. Dan IBAM ini salah satu tim rescue bergabung dengan TSU untuk menyelam di laut. Ngeri kali. Coba lo ceritain deh. Takutnya dimakan undur-undur. Jadi ubur-ubur ya. Jadi waktu itu kan kebetulan FP-nya gue ya. FP untuk field producer untuk siaran langsung di sana Tanjung Kerawang. Terus
kebetulan pas di Tanjung Kerawang ketemu nih beberapa teman-teman yang dari Basarnas, dari tim-tim SAR lah ya di situ. Nah, kita ngobrol kemungkinan kayak gimana sistem pencariannya. Nah, kalau mereka bilang sih yang paling difokuskan ya pencarian melalui dari Tanjung Priuk, bilang lebih dekat. Oh gitu. Terus ya waktu itu sama salah satu reporter juga ya si Deba, kita ada si Deba Melisa ya gitu, lagi jalan ketemu sama penanggung jawab tim SAR-nya. Terus ya udah kalau kita nanya-nanya kalau mau gabung untuk pencarian gimana? Tapi kalau untuk gabung bawa kayak begini nggak mungkin bisa, kata dia. Mungkin bisa kirim siapa teman kamu yang bisa nyelam lah kalau emang mau. Itu dari mana? Yang ngajak siapa? Dari Basarnas sendiri. Basarnas minta wartawan, jurnalis untuk bergabung di pencarian. Enggak juga sih sebenarnya, si jurnalis karena ya itulah, karena mungkin terlalu lama berkecimpung jadi jurnalis kan, jadi rasa penasaran kita jadi jurnalis, kepo-nya tinggi kan. Akhirnya lo ngajuin? Gue ngajuin diri. Lu nggak sembarangan dong lo ngajuin, lo pasti punya skill, lo punya apa kan gitu. Makanya gue mungkin dong gue sama Lai nyemplung laut Lai. Masih kita. Gitu. Ya makanya gue ngajuin diri gitu, karena gue punya kemampuan. Terus gue bilang, sempat ditanya, emang masnya bisa apa? Saya bisa nyelam Pak, gitu. Terus tingkatannya udah sampai apa? Ya gue bilang, ya saya udah dive master. Apa tuh dive master? Dive master tuh kalau tingkatan dari penyelam itu ya satu tingkat di bawah instruktur gitu. Jadi sebelum mencapai instruktur dia dive master dulu gitu. Nah, itu ditanya ya? Itu ditanya, sertifikatnya ada nggak? Ada Pak, ada nomornya. Ya gue tunjukin secara ini kan, aplikasi kan bisa diperlihatkan. Gitu. Terus udah diizinkan, disuruh bergabung ke Tanjung Priuk, JITC ya, JITC. Nah ke JITC, terus ketemu posko SAR-nya, bergabung gitu. Itu kan waktu itu kalau nggak salah ya sebelum COVID ya, sebelum COVID. Jadi gabung di sana JITC, terus kemudian kalau nggak salah FP-nya tuh kan dipegang lagi sama Om Cemong tuh. Iya. FP-nya dipegang sama Om Cemong, terus gua kesana bawa kamera, bawa peralatan, terus ketemu posko, izin segala macam, baru tadi berangkat ke kapal. Peralatannya khusus memang buat menyelam. Itu lu punya sendiri atau? Ya alhamdulillah sih punya sendiri. Oh, bukan main. Alhamdulillah punya sendiri. Biasa di luar. Luar biasa. Nah itu targetnya apa? Oh itu sih, jadi gini, karena kepo gue tinggi ya, kepo gue tinggi, terus mewakili perasaan gue jurnalis nih, nggak mungkin gue masa iya dapat gambar dari orang lain gitu kan. Makanya gue ngajuin diri supaya gue bisa dapat gambar, ya apa yang gue dapat ya depan mata gue gitu. Terus ya itulah yang harus gue ambil gitu. Terus juga kan gue bisa bilang gue jadi bagian loh dari sejarah bahwa waktu itu pencarian tuh gue ada di situ kayak gitu. Ikut nyelam juga? Ikut nyelam juga. Itu apa targetnya? Lu nyelam itu lu mau menemuin bangkai pesawat atau korban yang masih ada di situ? Kalau kita tahu pesawat ya nggak mungkin ya korban masih ada yang utuh ya. Udah pasti kalau nyari korban ya pasti ya maaf nih, paling ceceran-ceceran ya yang ketemu, terus rempah-rempah yang pakai udah hancur-hancur semua. Dan emang di kedalaman itu kita nggak bisa menemukan kondisi. Itu udah kedalaman berapa tuh? Itu kurang lebih 32-an. 32 tuh udah gelap ya? 32 sebenarnya nggak terlampau gelap juga, ya terang, cuman kan kalau di selam itu semakin dalam kita berada di kedalaman, itu ada perhitungan waktu. Kita nggak bisa terlalu lama. Misalnya di 30 meter itu kita nggak boleh lebih dari 2 menit gitu. 2 menit atau 3 menit. Nah, yang menyusahkan itu kan karena ada tekanan ATM ya, tekanan atmosfernya. Itu ada batasnya ya? Ada batasnya. Itu yang bisa bikin kita dekompresi sebenarnya. Maksudnya gitu. Kalau misalnya itu kan sebenarnya durasi penyelam kan? Durasi penyelam di dalam ada air. Waktunya lah. Kalau waktunya lewat, dia ikut tenggelam juga nih. Bahaya tenan itu. Iya. Ya pas kebetulan juga turun waktu itu kurang lebih jam 4 ya, sore. Ya 4:30 lah ya. 4:30 turun. Terus juga pas waktu di bawah kita udah nggak bisa terlalu lama waktunya. Kita naik ke atas, ada kejadian. Nah, gitu. Gue pengen tahu nih kejadian ini benar apa enggak nih? Kejadian seperti apa nih?
kejadiannya ya salah satu tim penyelam yang bareng sama kita nggak nongol. Pas nongol ke atas blackout. Jadi tingkat kesadarannya udah hilang. Karena kelamaan atau apa? Biasanya sih mungkin karena kelamaan ya. Kelamaan. Terus ya masa dekompresinya tuh lebih kenceng. Oh, dia telat naik atau gimana ya? Telat. Kalau kita sebutnya telat naik. Telat naik. Nah, gue mau tahu pada saat lo nyelam itu kan apa yang di pikiran lo tuh? Waktu itu pertama yang jadi pikiran gue satu ya, ya karena dulu kebiasaan gue ikut ngesar ya, ikut ngesar entah di gunung atau di sungai. Gue nggak akan ngelihat bahwa lu tuh bukan saudara gue, jadi gue nggak akan nyari, enggak. Jadi gue melihat walaupun lu bukan saudara gue ataupun siapapun gitu ya, kalau rasa kemanusiaan kita kegali gitu, ya akhirnya ya gue nggak akan melihat itu semua. Kalau gue punya tanggung jawab untuk mencari ya, gue akan cari gitu. Terus kalau itu juga keingetan gue, karena adik gue kan pramugari gitu loh. Keingetan gue tuh adik gue pramugari. Dan itu juga sempet keinget lagi tuh waktu di kejadian yang keduanya setelah yang kejadian yang lain ini. Jadi adik gue pramugari, kalau ada sesuatu sama adik gue di laut atau apa, ya gue sebagai kakak kan pasti berpikir, wah ini mau nggak mau gue bisa nyelam, gue pasti harus nyari. Walaupun gue harus dapat sisa-sisa dari dia tuh sedikit pun juga gue harus nyari. Tapi yang penting gue waktu itu ikut turun selain cuman untuk dapat gambar eksklusif ya, yang gue dapetin, ya gue pengen secara ini ya berjiwa bahwa gue punya rasa kemanusiaan gitu. Ya. Pernah ini. Tapi pada saat nyelam itu, suasana di dalam itu lu dapat gak sih lo gambar? Lo kan bawa kamera. Ada. Kemudian ada gak tuh gambar-gambar pesawatnya kelihatan atau enggak? Ya lo bilang tadi, ya mohon maaf ya, artinya korban, dulu ya. Korban ya nggak utuh lah ya, nggak utuh karena pecah kan segala macam. Tapi lo lihat ada pecahan-pecahan itu ya? Ya ada sih, ada beberapa. Jadi kayak sorry nih, potongan paha, gitu potongan tubuh, terus sisa-sisa daging, entah itu daging dari penumpang atau dari kru. Kalau nggak salah nggak ada yang selamat ya? Nggak ada, satu pesawat hancur, jadi hancur lebur di bawah. Jadi hancur lebur. Kok kebanyakan bengong hari ini, Le? Sedih aku jadi. Oh sedih ya? Terharu ya? Luar biasa banget. Gitu saudara ya? Kita ini iya. Berani berkorban, ya kan? Menyelam. Taruhannya nyawa ini. Nah pada saat lo nyelam itu, lo kan koordinasi dong sama pihak-pihak terkait di sana. Sama kantor gimana? Kantor tahu gak lo nyelam itu? Ya tahu sih. Tahu ya. Cuman ya begitu dah. Ya artinya kantor tuh tahu dong, karena kan kerja di sebuah kantor kan. Tahu. Gua koordinasi sama kantor. Gua harus dapetin. Lu pengen gambar eksklusif ya, harus orang lu yang datang ke situ gitu. Harus orang itu yang ada di situ. Ya itu lu baru disebut eksklusif gambarnya gitu. Jadi gua minta izin, gua ngambil gambar nih, gua mau nyelam. Karena waktu itu pimpinan rombongan gue, Le. Jadi pada saat dia mau nyelam, gue bilang ya udah lo nyelam aja gitu. Karena gue tahu dia gitu loh. Kalau dia ada apa tanggung jawab kau? Bom. Tapi aku percaya sama dia, Le. Iya. Karena selama ini dia punya kemampuan untuk itu, Le. Nggak mungkin ya kalau kau yang izin, Le. Bang, aku mau nyelam lah. Nggak boleh lah gitu loh. Gitu, Le. Kau pilot darat aja kau bisa. Nah, waktu nyelam berapa lama? Gua waktu nyelam tuh kurang lebih sekitar 6 menit ya. Itu pun juga udah terlambat ya. 6 menit? 6 menit. Karena di dasar itu kita nggak boleh lebih dari 3 menit. Jadi kalau naik pun juga dari 30 ke atas itu kan juga makan waktu. Nah, ya akhirnya jadi 6 menit total. Jadi di bawah cuman 2,5 menitan, naik ke atas sisanya gitu. Itu yang terjadi sama ada salah satu tim rescue ya, penyelam yang meninggal ya karena terlambat naik ke atas. Oh gitu ya. Terus juga ya mungkin dari tekanan dekompresinya, tekanan atmosfernya juga mempengaruhi dia untuk bisa naik ke atas tepat waktu. Itu sempat cari-cari. Nah itu kan ada rasa takut gak sih lo? Ya ada ya, sempat kepikiran nih kalau gue mati di sini, ntar anak gue nggak lihat anak gue gede. Tapi satu sisi lu ada kerjaan ya. Iya, satu sisi kerjaan. Gitu. Inilah tuh yang senang kita kalau kedatangan teman-teman gitu. Kerjaan lo
Resikonya dihadapin Le. Ngeri gak Le? Di antara tugas dan nyawa Le. Begitu taruhannya. Begitu Le. Nah lepas dari situ setelah lu naik, lu dapat gambar. Gue dapat gambar terus ya gue nggak bisa langsung ke daratan. Kan kapalnya masih tetap di tengah. Karena di titik koordinat yang pesawat jatuh kan? Iya, di titik koordinat itu mendekati titik koordinat yang kapal jatuh, pesawat jatuh. Nah, ya kita nyetel dulu di atas kapal. Kalau kata orang tinggal dulu di ini kapal pesiar, tapi punya Basarnas gitu. Pada saat lo masih di tengah, kemudian lo pulang mendarat, lo di darat. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga, dari pihak korban segala macam. Menanyakan gimana sih? Enggak sih, enggak ada ya, karena selain ya walaupun tingkat kepo gue sebagai wartawan gitu ya, pasti penasaran nanya gitu ya ke orang ini gimana gitu. Tapi karena ya gue sadar posisi gue di situ, gue bergabung sama tim SAR, ya gue harus ngikut struktur organisasi SAR yang ada di situ. Jadi walaupun gue wartawan, apapun yang gue lihat itu gue nggak bisa berikan ke sembarang orang gitu, karena ya itu kan ada penanggung jawabnya sendiri gitu. Jadi biar aja bagian humas dari Basarnas atau dari posko ya SAR yang di situ yang berbicara. Jadi ya gue mah cukup melihat apa yang gue tahu. Itu yang turun ke wartawan ada juga yang turun selain lo jurnalis, ada yang turun? Ada beberapa juga dari TV sebelah pun juga ada ya. Dari TV sebelah beberapa juga ada yang ikut turun. Tapi ya kan masing-masing bisa menilai gitu, bisa menilai bahwa ya memang konsepnya kalau lu mau eksklusif ya lu ikut turun nyemplung, bukan titip gambar itu. Risiko-risiko yang dihadapin lo nih terutama lo turun itu, lo kan gue tau lah lo pernah bergabung di organisasi penyelam Nadri sama penyelam juga kan. Apa sih yang lo rasain? Mungkin bisa lo ceritain gitu lo ke teman-teman kita di sini. Pada saat lo tuh rasanya apa sih itu? Pada saat lo tadi lo cerita bahwa gue ingat sama adik gue yang pramugari. Tapi lo ngotot ya pada saat gue harus dapetin gambar pesawat atau gambar korban yang ya mungkin berapa persen masih utuh gitu. Ya kalau dilihat dari sisi jurnalisnya iya ya masih penasaran gitu. Kan orang pasti penasaran. Gue udah sampai di kedalaman ini, masa ya gue nggak bisa tahu gitu loh. Nah itu kan risiko. Nah, lo kepikiran nggak pada saat lo rasa ingin tahuan lo, akhirnya lo atmosfer lo itu hilang, terbatas. Lo kan dihadapin hal seperti itu. Nah di situ kita harus bisa ya, maksud gue ketika lo nyelam itu lo bisa tahu nih batasannya sampai mana gitu loh. Jadi ya inilah yang gue ambil sisi baiknya kalau gue suka nyelam ya. Jadi lo bisa tahu batasan diri lo tuh sampai semana tuh. Lo bisa dibuat untuk sadar batasan diri lo dibuat sadar juga bahwa lo punya kemampuan itu bukan untuk sembarangan. Terus lo bisa dibuat ya istilahnya bisa jadi sabar lah gitu, sabar jadi orang, terus bisa berpikiran lebih jernih gitu. Karena lo tahu batasan-batasan lo ketika lo nyelam gitu. Jadi ya gue berusaha untuk ya udah gue ambil gambar, begitu gambar gue udah selesai, gue secepatnya harus bisa kembali ke atas setelah selesai. Jadi kalau secepatnya itu ya karena berdasarkan perhitungan gue nggak boleh terlalu lama di kedalaman sekian gitu. Jadi gue udah bisa tahu kondisi di bawah seperti apa dan kamera bisa mewakili gambar untuk orang yang di atas seperti apa. Gue rasa cukup ya udah. Ya artinya gambar lo sangat dibutuhkan sama tim saya. Untuk laporan ke publik ya bahwa titik ini titik koordinat pesawat jatuh dan sudah ada tanda-tanda bahwa korban ada di sini semuanya kan gitu. Mas, ya kan itu setelah dari lo proses pencarian lo kemudian lo nyelam lagi nggak di hari keberapa gitu? Enggak, jadi karena itu kan banyak ya, jadi penyelam itu juga banyak ya. Jadi kita bergantian gitu. Karena kalau kita apalagi habis nyelam di 30 meter ya, 30 meter itu ada perhitungan namanya surface interval. Jadi minimal kita ada hitungannya yang 18 jam atau 24 jam kita nggak boleh nyelam lagi gitu. Jadi emang harus ganti rolling sama tim lain gitu, sama tim pencari lain. Dia yang rolling gantian. Jadi kita habis nyemplung hari ini, kita naik, udah itu ganti orang lain. Gitu Le. Jadi pesawat ini Le
kok pernah dengar kan ya di Kerawang, Le? Baru take off, Le. Iya. Baru take off. Baru take off, tiba-tiba hilang kontak. Nyemplung. Itulah. Di Tanjung Kerawang. Tanjung Kerawang. Oh, kawasan aku pikir Tanjung Merawa. Tanjung Kerawang ya kan, Tanjung Merawa kampung itu Tanjung Merawa ya kan. Jadi nyemplung, kata apa masuk, si baik kita nggak tahu kan ya. Artinya bahwa seorang jurnalis memang harus punya safety player juga sih, punya keahlian yang bisa menguntungkan juga buat masyarakat untuk masyarakat luas ya. Informasi yang didapat IBAM di laut di dalaman laut itu sangat berguna Le pada saat itu gitu. Sejauh mana kepuasan Bung BGT menyelam dan mendapatkan gambar yang diinginkan Bung BGT? Puaskah atau masih ada kekurangan kemarin itu waktu nyelam itu apa? Kalau dihitung puas ya puas, karena kita bisa cerita langsung nih, kayak saya cerita, kayak gue lah, kayak gue cerita ke Le, ke Om C, gue bisa cerita gitu, karena gue ada di situ gitu, karena gue turun, karena disaksi loh, karena gue turun saksi pencarian ya. Iya, kalau dihitung kekurangannya, ya mungkin karena kekurangan waktu aja, waktu lama di dalam air, nggak biasa kayak kita kan kalau di atas kayak korban apa istilahnya pembunuhan atau apa kalau liputan kriminal kita bisa ambil sisi sana sisi ini karena ada durasi ada durasi waktu, nah itu doang yang adrenalin di dalam laut atau di hutan itu lebih menantang mana sebenarnya? Ini dia sama-sama sih ya sama-sama ya, cuman kalau di hutan ya adrenalinnya kita menghadapi binatang buas ya kita bisa lari gitu kan, bisa lari atau apa, tapi kalau di dalam air ya itu kita nggak bisa panik, jadi kita nggak bisa paniknya itu ya kondisi lu kan lagi di dalam air nih, ketika lu panik malah yang ada membahayakan diri lu gitu. Yang lu hadapin adalah ya dekompresi atau ya seperti yang tadi gue bilang blackout, orang ketika udah kaget dari kedalaman dalam terus tiba-tiba langsung naik ke atas, kecuali itu emergensi, tapi juga kan nggak bisa juga. Pernah nggak ketemu ikan-ikan predator yang mematikan? Kalau apa ya? Kalau setahu gue sih ya di Indonesia, di laut Indonesia yang paling hiu ya. Hiu. Pernah ketemu? Pernah, sering hiu. Dicium aja, dicium. Enggak, jadi kalau rata-rata di kita tuh kan ikan hiunya ada dua tipe ya, black tip sama white tip. Apa tuh? White tip tuh yang sirip belakangnya itu ada putih kayak kecil di ujung siripnya. Itu ganas itu. Black tip juga sama di ujungnya. Ya dia kategorinya memang predator ya, predator, lebih terpancing pada kayak bau darah ikan, bau amis segala macam. Cuman kalau untuk kategori sangat predator enggak juga, karena dia sama kita mungkin ya hampir sama lah ya, panjangnya hampir sama manusia kalau manusia tiduran gitu. Cuman nggak terlampau predator seperti kayak tiger shark, hiu tiger shark atau hiu-hiu yang gede itu kan yang ada di kawasan Pasifik gitu. Kalau kita kan di laut-laut Indonesia, kalau kita Nemo. Kok tahu Nemo? Ikan Nemo ya, warna-warni yang ada di akuarium. Tapi mungkin kalau aku udah ada ikan hiu kayaknya udah langsung mati berdiri aku kayaknya kan. Enggak juga, jadi gini loh, kalau pengen ngerasa kita berenang sama itu kan sekarang banyak tuh kayak ada yang taman bermain kolam bersama sama hiu. Terus di daerah Karimun Jawa juga kan ada tuh yang kolam bisa berenang bersama hiu. Enggak ini juga kok hiu. Nah itu makanya ketika kan lu bisa tahu menghadapi hiu harus seperti apa, itu kan ada tuh di jenjang-jenjang bawah kita ketika setiap mau naik tingkat penyelam tuh kan kita diajarin cara menghindar hewan-hewan seperti itu. Beng, kalau lu nyelam nih, lu izin nggak sama istri? Gitu. Kemana sih izin? Izin. Istri gimana? Ya nggak apa-apa ya gitu. Asal kan waktu itu gue bilang ini buat ngambil gambar buat Antv. Ya udah karena sama-sama Antv kan. Sama-sama Antv yang gitu gua. Tapi kayaknya curiga cinta bini kalau membiarkan nggak apa-apa gitu kan. Biar lepas-lepas ya. Lepas-lepas aja. Ya. Enggak, jadi emang kan sempet diskusi juga kan waktu kejadian itu kan malam sebelum kita berangkat ke Tanjung Kerawang sama bini.
sama istri kan sempat diskusi. Karena istri kan di bagian R&D ya, jadi dia meninikannya kita kalau mau naik rating atau apa terus naik ininya, kita harus punya gambar sendiri Pak katanya. Oh ya udah gampang deh kalau kayak gitu lah. Iya. Gampang. Ya ntar kamu tanya dulu bisa enggaknya lah. Oh tenang kan ada Om Cemong, tapi dia suruh ngomong gitu. Tapi tadi Le bilang ya ada rasa puas ya Le ya. Ada rasa puas bisa membantu informasi ke korban ya atau ke masyarakat yang ditunggu-tunggu informasi itu tuh Le. Coba nanti setelah ini cerita. Sebenarnya ada lagi yang menarik cerita tentang kalau di hutan. Ada Le nih. Dia sama juga bareng juga sama aku Le. Cuma kan aku jaga gawang Le. Coba cerita kalian berdua mana yang lebih menarik? Aku jaga gawang. Karena sengaja aku pakai dia nih Ibam. Karena aku tahu lah dia gitu Le. Nah, kita ngopi aja dulu sebelum ada cerita yang lain yang menarik. Minum lagi nih Le, enak lagi. Kalau mau nambah nggak apa-apa Le. Nah, kau Sukhoi pesawat Rusia Le. Pesawat canggih. Baru mau dijual di Indonesia itu kalau nggak salah itu ya. Iya. Sukhoi Superjet. Superjet 1000 nabrak Gunung Salak Le. Ngeri kali nabrak Gunung Salak. Kaget dia. Yang gue tahu Salak tuh puncaknya itu ada 7 ya. Salak 2, puncaknya ada 2. Ada 2. Cuman mungkin satu puncak lewat, puncak satu lagi nunggu Le. Tapi kita bukan mau coba untuk mengungkit memori, tapi kita mau kasih tahu bahwa ada jurnalis yang terlibat pencarian korban atau pencarian titik pesawat nabrak ya. Gue berangkat Le dari Ketua Basarnas Le. Coba angkat dulu Le, mana tahu ada yang penting. Kalau kompor dulu lah. Aku akan dulu sebentar. Ya apa ya? Waktu Sukhoi tuh itu kan barengan sama Om Cemong kan. Barengan sama Om Cemong. Terus kantor nanya nih. Masa kita nggak punya sih gambarnya gitu di atas gitu. Nah, di sana kan di lapangan tim belum ada tim yang naik ke atas gitu. Akhirnya dari kantor melapatlah gue. Waktu itu gue sempet di Current Affair dulu ya Om Cemong ya, sempet dipindahin ke Current Affair ya, pindahin ke Current Affair. Terus akhirnya ya udah dapat tantangan, masa kita nggak punya gambar di atas, dapat tantangan kayak gitu. Wah iya masa iya nggak ada ya, bener, ayo udah gue berangkat gitu. Nah, berangkatlah gue, berangkat langsung ke posko ketemu Om Cemong. Om, gue ke atas ya. Wah, lu udah ini loh dapat dari kantor. Udah nih tadi gue dianterin sama mobil dari kantor. Oh ya udah. Lu mau naik dari sini? Enggak. Tuh, ada posisi jalan yang tercepat untuk naik ke atas. Oh ya udah, oke. Nih kameranya dari gue, nih yang di camnya. Ini sama SPJ lu kata Cemong gitu kan. Lanjut ngobrol dulu, ada tamu sebentar ya. Nanti gue kesini lagi. Lanjut. Terus gue berangkat, ketemu Om Cemong dikasih. Akhirnya gue naik ke posko di Cimelati. Dari posko Cimelati. Terus udah naik di posko Cimelati, ya gue naik ke atas. Gue ambil gambar kondisi waktu itu evakuasi Sukhoi, evakuasi korban, semua di kondisi di atas pencarian seperti apa gitu kan. Gue ambil semuanya. Terus karena gue posisi di atas, mau turun juga kayaknya nanggung banget gitu. Akhirnya gue ketemu beberapa teman-teman wartawan yang dia naik juga ke atas. Terus gue tanya, ya ada sih dari TV 11 juga kan. Waktu itu akhirnya gue titip kaset buat di bawah gitu. Akhirnya gue titip masih pakai kaset pada saat itu ya? Iya, kaset mini DV waktu itu, mini DV. Terus gue titip kaset. Gue masih ada GoPro ya, bawa kamera kecil. Kalau ini agak susah karena kan memorinya yang harus dibawa turun. Nah, gue pikir ya udah ntar gue kumpulin aja dulu deh gambar-gambar gitu loh. Nah ini yang kaset paling utama aja yang gue titip ke bawah. Nah, di bawah lah turun mungkin ke bawah ya, ketemu ya? Ketemu ya sama si siapa? Yang gue pengen tanya dulu waktu itu perjalanan ke atas itu kan semua bergerak atas bawah ya. Nah lu dari mana tuh, bawah atau dari yang atas? Gue dari bawah. Jadi
Kalau dari bawah itu, gue berangkat dari Posko Cimlati. Posko Cimlati, oke. Posko Cimlati, terus gue naik. Karena di setiap kegiatan SAR, pesawat jatuh atau orang hilang, itu pasti lebaran. Buat istilahnya lebaran buat anak-anak Gunung, anak-anak gunung. Kenapa kok bisa dibilang lebaran? Karena ngumpul dari yang tua sampai Semua muda, ngumpul. semua ngumpul Tim besar pada ngumpul ya? Pada ngumpul. Jadi ya yang kita udah kenal lama sama dia terus nggak ketemu lagi, ketemunya pasti di situ. Jadi kalau dibilang katanya lebaran monyet, kalau acara SAR, ya pasti lebaran monyet. Semuanya tim SAR yang tua, yang muda tuh ngumpul ketemu lagi semua di situ. Sampai penggiat-penggiat alam terbuka yang mbahnya yang dulunya gitu. Terus dia datang lagi. Jadi emang ngumpul semua. Jadi kayak akhirnya bentuknya reunian, tapi reuniannya ya terstruktur. Jadi kita ikut nyari juga gitu. Ikut nyari. Nah, waktu itu gue naik dari Cimlati, teman-teman banyak, udah banyak kan, gue juga ketemu salah satu senior gue juga waktu itu, Wak Bongkeng. Gue naik bareng dia. Bongkeng Wanadi ya? Iya, Wanadi. Nah, gue naik bareng beliau, terus sampai di puncak, sempat ngambil gambar beberapa evakuasi yang jenazah-jenazahnya dikumpulin, dievakuasi pakai helikopter, terus si Wabongke ngajak gua, yaudah kita cari lagi sisa-sisaan, mungkin ada beberapa sisaan yang belum ketemu. Kayak kita nyari, turun. Ya emang kita turun ke ujung. Jadi turunnya itu waktu itu ke ujung Sungai Cidahu. Oke. Hulunya Sungai Cidahu. Waktu itu saya sama Wabongkeng sama timnya Wabongkeng, terus ada juga anak Wanadi juga ya, junior di bawah saya. Dia juga TV sebelah gitu, TV sebelah. Tapi jadi saudaraan sama Antv gitu, TV saudaranya Antv. Nah, bareng sama saya gitu. Nah, bareng sama saya turun sampai ke hulu Sungai Cidahu. Dan itu yang terakhir ditemuin itu potongan terbesar, pecahan pesawat, badan pesawat terbesar yang kita... Dia jatuhnya pecahan pesawat yang besar, dia jatuh ke Sungai Cidahu. Di pinggiran hulunya Sungai Cidahu. Dari ketinggian berapa gitu? Jadi kalau yang analisa ya, dari analisa kejadian itu sebenarnya pesawat ini kayaknya nabrak apa ya istilahnya ya, bukan lereng, bukan, jadi sadel, jadi nabrak sadelan gunung. Ini ada puncak Salak 1, puncak Salak 2. Nah, ini ada sadelannya. Nah, pesawat itu sepertinya menghantam sadel puncak 1, sadel 2 gitu. Oh, di antara. Iya, gitu. di antara itu. Nah, lembah dong kalau gitu, enggak? Ya ujungnya lembah. Ya kanan depan belakang, jadi kayak gini nih. Ini kan Salak 1, Salak 2. Nah, ini sadelan ininya yang dihantam sama pesawat. Terus meledak, terus sisanya ada yang ke sana, sisanya ada yang ke sini gitu. Itu. Al-Fatihah lah ya, kita berdoa buat korban. Terus ada menemukan potongan tubuh yang utuh atau hancur semua? Semuanya sih hancur ya. Ada sih beberapa ya di saya dokumentasinya korban-korban. Nanti sambil tayangin dokumen-dokumennya Iya, cuman ada beberapa yang kayaknya nggak boleh. Ada beberapa korban juga dari TV sebelah ya, TV tetangga gitu kan, masih pakai seragamnya. Terus ya semuanya udah istilahnya udah nggak berbentuk lah. Berarti banyak juga wartawan yang ada di situ ya? Kalau nggak salah kan dengar informasi itu waktu itu Sukhoi itu lagi promo untuk penjualannya dia itu kan pesawatnya dia kan gitu. Jadi ada joint flight kan, ngajak wartawan waktu itu kalau nggak salah ya, ngajak joint flight wartawan untuk nyoba pesawat Sukhoi itu, joint flight. Jadi ya kemungkinan besar ya ada beberapa wartawan termasuk juga beberapa pramugari yang calon-calon untuk mengawaki pesawat itu gitu. Baik, itu waktu lo jalan, lo trekking ke atas sampai lo menemukan lokasi titik pencarian ya, korban ada di situ, berapa lama perjalanan? Itu mah nggak makan waktu 4 jam ya, 4 jam. 3 jam setengah, 3 jam, hampir 4 jam lah, hampir 4 jam itu dari bawah, dari Cimlati naik ke atas. Karena semuanya ketika waktu saya naik, semuanya tuh udah dalam kondisi evakuasi sebenarnya untuk evakuasi jenazah korban gitu. Jenazahnya evakuasi sampai clear gak lo di atas sampai clear atau lo sudah turun duluan, udah evakuasi masih berjalan atau gimana? Kebetulan waktu kemarin itu naik memang tinggal sedikit yang untuk dievakuasinya, tapi masih banyak gitu.
Masih banyak karena bentuk hancuran-hancuran tubuhnya juga memang masih ada ya, termasuk terakhir waktu saya turun ke ujung Sungai Cidahu, itu kan masih ada lagi beberapa korban yang ditemukan gitu, termasuk juga pecahan pesawat Sukhoi yang terbesar. Kalau nggak salah sampai evakuasi sampai berminggu-minggu ya? Iya, sampai beberapa minggu ya, terus termasuk juga ketika itu sempat dibuka lagi. Jadi kan awalnya posko SAR-nya itu kan di Cijeruk. Karena Cijeruk memakan waktu terlalu lama, jadi ada beberapa inisiatif dari teman-teman itu membuka posko di Cimelati untuk membantu operasional tim yang naik dari Cijeruk. Nah, kenapa dipilih Cimelati? Karena memang itu jarak tempuhnya nggak terlampau lama dibandingkan naik dari Cijeruk. Kalau Cijeruk itu bisa sampai azan maghrib kita baru sampai gitu loh. Nah, kalau di Cimelati ya kita berangkat pagi sampai ke atas nggak nyampe jam 12 siang lah. Gitu. Jadi sebenarnya rasa itu sama ya antara lo nyelam sama lo daki di gunung ya. Rasa itu sama. Rasa itu kan sama. Mungkin stamina pun harus dijaga ya. Ya. Nah, sembarang juga. Minimal sehat-sehat dikit lah. Tadi gue mau naik nih, Bang. Cuman gue liat ada lo ya, lo aja naik. Nah, gue pikir di sana kemarin ada Bernard kan, gitu. Gue pikir Bernard yang naik. Oh, kagak Bang, gue di sini bantuin Om Cemo. Oh, ya udah. Ya artinya apa yang lo lakuin ini kan mulai ini berguna ya buat masyarakat juga ya, artinya apalagi pihak keluarga ya, keluarga. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi cerita perbincangan kita malam ini lah ya kan, saksi dari sebuah peristiwa ya kan, bahwa apapun yang kita lakukan memang ke diri sendiri, mau gak ngejalanin ini atau enggak sama sekali, sebegitu lah. Membuat suatu manfaat bagi yang orang banyak mendengar dan melihat perbincangan kita ini, bahwa segala sesuatunya intinya niat ingin membantu. Gitu. Dengan hati yang tulus. Tuh. Wajahnya pun jadi mulus ya. Sekarang kegiatannya apa, Bang? Gue sekarang ngajar ya sekarang. Pilot darat sama kita. Pilot darat, tapi udah lama gue nggak itu. Sekarang lagi fokus ngajar teman-teman di mahasiswa. Terus ya mungkin dalam waktu dekat juga gue lagi mau nyelesain tesis ya, bikin penelitian. Dosen kawan. Bikin penelitian tentang terumbu karang. Gitu. Tapi kalau misalnya ada kejadian, kemudian ada peristiwa, kita sih nggak berharap ada peristiwa ya. Kali-kali aku diajak lah. Artinya, pada saat dipanggil sama tim SAR, masih mau jalan. Masih dan kalau emang karena itu ya, karena gue dididik waktu itu juga sempat ikut pendidikan dasar Wanadri, terus juga itu kan ada pendidikan lagi ya, sekolah-sekolah lagi, termasuk sekolah SAR juga. Jadi akhirnya tanpa harus diminta pun kita mengajukan diri gitu. Mengajukan diri kita dengan sukarela. Iya, dengan sukarela. Tanpa dibayar. Luar biasa. Gitu. Kok simpen lah nomor BGT. Udah lama. Nomor bini gue juga ada dia. Tapi yang penting gini, yang penting kan kita melakukan sesuatu yang bisa bermanfaat buat orang lain, tuh udah ibadah deh. Ya, benar kali itu lah. Jadi kan tidak harus seorang jurnalis, tapi kalau punya niatan memang untuk ibadah ya jalanin. Apapun sekecil ibadah lo, sekecil yang lo perbuat untuk keberkahan untuk orang lain, itu pahalanya luar biasa. Jadi kok kapan lagi mampir? Kok ada tugas kayaknya besok? Besok masih belum ya? Belum. Nanti aku cari lagi teman-teman wartawan, jurnalis. Pokoknya 2-3 hari ke depan kosong. Oh gitu ya. Main-main lah sini. Tiap hari aku sini mesti dikasih makan. Itulah kadang-kadang kok datang bener, kok bawa lah local pride gitu kan. Minimal ketoprak aneh. Oh, oke. Ya. Tukangnya yang bawa. Itu yang penting jurnalis tidak akan mati. Itu doang. Walaupun sekarang kondisinya udah diambil sama AE. Benar ya. Benar kan? Iya. Sebenarnya belum mati ya kan? Tapi karena ada jiwanya yang nggak mati ya. Jiwanya tapi masih ada. Pekerjaannya udah diambil alih orang, Gimana? Ya, tapi jurnalis nggak akan mati lah. Walaupun diambil teknologi, tapi jiwanya nggak akan mati.
soulnya yang masih tetap ada. Menyala terus. Gitu lah. Main-main lah sering kesini. Siap. Kita ngobrol, ya Bang ya? Iya. Ada waktu main lagi sini. Ntar main lagi. Besok-besok nanti gue datangin lagi teman-teman. Seprofesi dengan kita gitu loh. Boleh. Kita bercerita soal peristiwa. Kopinya enak. Boleh, kita minum dulu. Begitu ya. Dari Aceh ini. Ini Aceh. Aceh. Gayo. Bukan main. Baristanya. Pantes enak banget. Baristanya Bang Dian di sini. Bang Dian. Barista tuh, begitu. Oke. Thank you ya. Thank you Om Cemong ya diundang sih. Oke. Jangan lupa. Oke.